Pernah nggak sih kalian merasa minder sama orang-orang di sekitar kalian? Merasa kalau kalian itu nggak bisa tampil lebih baik daripada mereka? Atau merasa kalian itu menimbulkan aura negatif? Merasa hidup kalian itu tidak lebih baik dari orang-orang di sekitar kalian? Kalau kalian menjawab pernah, berarti kita sama. Karena aku juga pernah berada di posisi itu, dan aku juga punya beberapa teman yang ngalamin hal yang sama. Dan pada posisi itu pasti kita selalu merasa sedih, merasa murung, cenderung pendiam, dan tidak pede untuk melakukan sesuatu. Merasa diri kita ini, aku ini apa sih? Bahkan terkadang untuk sebagian orang yang merasakan hal itu mungkin sampai mikir, sepertinya aku nggak guna lagi buat hidup. Sampai segitunya. Nah, untungnya aku cepat sadar bahwa nggak baik jika aku berada di posisi itu secara terus-menerus. Karena aku pengen melihat masa depan aku yang baik dan cerah seperti orang-orang pada umumnya. Tentunya kalian juga berharap hal yang sama, ya nggak? Nah, kalau kalian masih berada di posisi ini waktunya kalian harus merubah pola pikir kalian dan cara pandang hidup kalian sekarang. Salah satu cara singkat adalah kalian bisa berkonsultasi ke psikolog, tapi ini membutuhkan biaya yang lumayan untuk satu kali pertemuan aja. Dan kalian pasti membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk kalian yang mengalami ini di tingkat akut. Tapi berhubung aku udah berhasil melewati itu, aku mau jadi inspirasi buat kalian. Di bagi-bagian ini aku akan membagikan ke kalian cara ampuh untuk mengatasi hal tersebut secara gratis. Untuk itu, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagiin video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, jadi waktu aku dulu mencari cara mengatasi kekurangan aku ini, aku ketemu dengan metode di ilmu psikologi yang berkaitan dengan konsep yang disebut dengan self-esteem. Atau kalau bahasa Indonesianya itu kita sebut dengan harga diri. Di konsep ini, kalian akan mengenal perasaan kalian. Orang yang merasa hal yang aku sebutin di awal tadi, pasti memiliki tingkat self-esteem yang rendah. Tentunya, untuk mengetahui ini, biasanya seorang psikolog akan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung ataupun secara tertulis seperti kuesioner. Jadi, apa itu self-esteem? Self-esteem itu adalah sebuah pemikiran, perasaan, ataupun pandangan serta evaluasi terhadap dirinya sendiri. Jadi, di self-esteem ini seseorang bisa menilai, menghargai, dan menyukai dirinya sendiri. Dan menurut salah satu pakar self-esteem yang bernama Rosenberg, mengatakan bahwa seseorang yang memiliki self-esteem yang tinggi lebih menghargai atau menilai dirinya sebagai sesuatu yang bernilai dan dapat mengenali kekurangan serta kesalahan yang telah diperbuatnya tanpa mengurangi nilai terhadap dirinya tersebut. Nah, sebaliknya orang yang memiliki nilai self-esteem yang rendah akan cenderung merasa dirinya tidak pantas dihargai dan tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa. Nah, jadi muncul pertanyaan nih, kalau orang yang memiliki self-esteem yang tinggi bukannya malah jadi narsis, dan itu nggak baik, ya nggak? Nah, sifat narsis ini berhubungan erat dengan kepribadian narsistik yang memang memiliki tingkat self-esteem yang sangat tinggi. Memang sesuatu yang berlebihan itu selalu nggak baik. Jadi, yang baik itu adalah nilai self-esteem yang positif tapi seimbang, tidak rendah dan tidak terlampau tinggi. Jadi, pandangan kita itu bisa selalu positif dan realistis. Jadi, apa sih dampak self-esteem itu sendiri? Tentunya banyak banget. Memiliki self-esteem yang ideal akan membuat kalian menjadi pribadi yang baik. Biasanya orang yang memiliki self-esteem yang tinggi ini memiliki banyak prestasi, lebih aktif dan dapat bersosialisasi dengan baik, menjalin hubungan dengan baik, dan menurut penelitian berdampak baik untuk kesehatan. Orang yang memiliki self-esteem yang ideal tidak akan mudah stres, tidak akan mudah depresi, cenderung memiliki usia yang cukup lama. Nah, biasanya orang yang memiliki self-esteem yang tinggi ini, yang baik ini, akan lebih mengenal dirinya sendiri, bagaimana mengembangkan keahlian dan kemampuannya, cara untuk menggapai tujuannya agar bisa hidup lebih bahagia. Gitu. Sebaliknya, orang yang memiliki tingkat self-esteem yang rendah cenderung tidak mempercayai dirinya sendiri, terus terpaku pada kelemahan diri sendiri, takut kegagalan, dan pastinya berdampak buruk bagi kesehatannya. Orang yang memiliki self-esteem yang rendah cenderung sering merasa cemas, sering mudah stres, bahkan depresi. Dan kalau udah seperti itu, akan timbul penyakit-penyakit lainnya dan itu bisa membahayakan bagi tubuhnya sendiri. Nah, buat kalian yang merasa memiliki self-esteem yang rendah, kalian bisa cobain itu untuk meningkatkan self-esteem kalian. Dan ini udah pernah aku praktekin dan berhasil. Apa aja? Jadi pertama kalian harus mengenali diri kalian atau yang biasa kita sebut dengan self-awareness. Jadi ini salah satu poin penting dalam peningkatan self-esteem karena
Kalau kalian gak kenal dengan diri kalian gak akan sayang dengan diri kalian. Kalian yang paling tahu dengan diri kalian sendiri. Caranya, coba kalian cari tahu dan tuliskan 10 kelemahan serta 10 kelebihan kamu. Lebih banyak lebih baik. Atau kamu bisa juga bertanya ke teman-teman terdekat kamu yang kamu percaya. Dari situ kalian bisa berpikir secara realistis dan berpikir bagaimana cara untuk menyeimbangkannya. Kedua, berhenti membandingin diri kalian dengan orang lain. Hal ini paling sering aku lakuin dulu karena aku memang sering dibandingin dengan orang-orang di sekitar aku. Dan itu terbawa dalam kehidupan aku. Dan untungnya aku cepat sadar, membandingin diri kita dengan orang lain itu tidak baik untuk kebahagiaan kita sendiri. Karena memang setiap individu itu tidak dituntut dengan kemampuan yang sama persis. Manusia itu diciptakan dengan kemampuan yang beragam. Hidup bukanlah sebuah kompetisi. Terkadang ada teman yang suka upload story di media sosial mengenai pencapaiannya atau lagi traveling bahkan sampai ke luar negeri. Dari situ kalian merasa iri dan berpikir kenapa aku tidak bisa seperti mereka. Itu artinya kalian sudah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian pasti selalu merasa gagal ketika melihat keberhasilan orang lain. Nah, kalian harus kurangi itu dan bagaimana caranya? Ya, caranya kalian harus mendetoks atau mengurangi melihat hal-hal yang seperti itu. Karena itu akan membuat aura negatif di diri kalian semakin membesar. Karena itu, kalian hanya perlu fokus untuk diri kalian sendiri ketimbang orang lain. Lakukan hal-hal bermanfaat untuk diri kalian, sibuklah mengasah kemampuan kalian, gunakan waktu kalian untuk hal yang positif untuk kalian sendiri ketimbang melihat pencapaian orang lain. Salah satunya, ini tips yang bisa kalian coba yaitu dengan berolahraga ataupun menjadi volunteer untuk hal-hal yang positif. Karena apabila kalian sudah mencapai sesuatu, kalian akan lebih mudah menghargai diri kalian. Ketiga, tetapin tujuan hidup kalian. Setiap kalian melakukan sesuatu, kalian harus punya tujuan. Tujuan yang bisa membuat diri kalian bahagia. Setiap tujuan yang udah kalian capai, berikan reward terhadap diri kalian sendiri. Maka kalian akan lebih mudah menghargai diri kalian saat sudah mencapai tujuan yang sudah kalian buat. Keempat, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Teman pasti memiliki pengaruh yang besar terhadap kejiwaan seseorang. Maka dari itu, pilihlah teman-teman yang membawa kalian ke hal-hal yang positif, teman-teman yang bisa menghargai kamu dan memberikan kamu masukan-masukan positif. Jika kalian punya teman yang hanya membuat toksik untuk diri kalian, maka hindari pertemanan yang seperti itu. Kelima, dan ini poin terakhir yang tidak ada disampaikan di konsep tersebut yang tadi yang udah aku sampaikan. Dan ini hanya sesuai dengan pengalaman aku aja. Dan menurutku ini poin paling penting di antara poin-poin yang ada yang udah aku sebutin tadi, yaitu dekatkan diri kalian dengan sang pencipta kalian. Ini bukan berarti kalian jadi kebut-kebutan gak jelas, tawuran, ataupun hal-hal yang melawan maut lainnya. Tapi kalian dekatkan diri kalian dengan ajaran agama yang kalian anut. Kebetulan aku seorang muslim dan aku punya role model yang aku idolakan sebagai suri tauladan aku untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama itu pasti punya role model sendiri dan gak ada agama yang mengajari kita untuk menjadi seseorang yang buruk. So, itu tadi 5 poin penting yang dapat kalian pelajari dan dapat kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari agar kalian bisa menimbulkan rasa percaya diri kalian dan meningkatkan self-esteem kalian sendiri. Semoga materi kali ini bermanfaat buat kalian dan aku mohon bantuan kalian juga nih untuk ningkatin self-esteem aku biar aku makin pede untuk buat konten bermanfaat lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagiin video ini ke teman-teman kalian semua biar lebih banyak teman-teman kalian yang terbantukan. Ya, itu pahala juga ya membantu orang lain. Oke, sampai di situ aja dengan aku Ade dibagi-bagiin. See you in the next video.